Hai 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 sahabat pemilih. Selamat datang kembali di BBK Bincang-Bincang Kepemiluan. Podcastnya KPU Kabupaten Madiun yang akan mengajak masyarakat Madiun untuk ngobrol santai tapi berbobot dan masih seputar soal kepemiluan. Bener banget, Kak. Jadi di BBK ini kita akan berbincang-bincang soal mungkin hal-hal yang luput dari publik ya, Kak ya. Benar. Tapi jangan salah, bahwa yang hal-hal yang sudah luput ini justru adalah hal-hal yang penting dalam suksesnya pemilu. Oh iya dong, pasti. Dan seperti biasa kembali lagi bersama saya Nani dan rekan saya. Dan saya Nadia, di sini kita akan menemani teman-teman sobat pemilih semua untuk berbincang-bincang santai di Bincang-bincang Kepemiluan. Nah, ngomong-ngomong soal logistik pemilu nih, apa yang didengar pertama kali atau apa yang dipikirkan pertama kali oleh teman-teman pemilih nih? Mungkin untuk orang awam, kalau bicara soal logistik tuh pasti mikirnya kardus aja ya, Kak, ya? Kardus, Iya, oke. tapi di sini kardus nggak sembarang kardus Oh loh ya. iya. Jadi mungkin kalau untuk orang-orang yang di luar sana, itu kalau berbicara tentang logistik pasti mikirnya adalah barang-barang yang ada di tempat TPS waktu hari H pencoblosan. Contohnya ada bilik suara, ada kotak suara, ada Alat coblos tinta, ya. ya seperti itulah, Kak, ya. Oke, Mungkin benar sekali sih. Tapi nih padahal di balik, kotak suara itu, ada proses yang sangat panjang nih, Kak. Seperti, pengadaan, lalu pendistribusian, pengamanannya juga harus tetap tetap benar-benar dijaga. iya, dan nggak kalah menarik lagi ya, banyak orang yang belum tahu ya teman-teman yang ada di rumah, ataupun yang ada di manapun, bagian logistik ini merupakan justru tulang punggungnya pemilu. Karena apa? Tanpa logistik yang rapi dan siap, ya nggak akan ada, proses pencoblosan yang lancar dan jujur. Saya setuju nih teman-teman. Menarik juga ya bahas logistik pemilu nih ya. Jadi kalau selama ini, orang bilang, "Ah, cuma kardus," gitu kan. Cuma kardus. Jadi kayak dianggap remeh kan, Iya. itu adalah hal yang sangat-sangat salah besar. Iya, salah besar ya, Kak, ya. Kenapa? Karena di balik, kardus itu ada profesionalisme, integritas, dan kerja keras penyelenggara pemilu di Kabupaten Madiun. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal logistik nih, Kak, kayaknya kurang lengkap nggak sih kalau misal kita itu nggak berbincang-bincang, nggak tanya-tanya langsung dengan orang yang benar-benar paham akan logistik ini. Siapa tuh kira-kira tuh Kira-kira siapa ya? Teman-teman ada yang bisa menebak? Jangan dulu, ini sebuah rahasia nggak sih? Nah, iya. Oke, setuju banget ya. Dan kebetulan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu orang yang begitu paham soal teknis dan mempunyai rasa tanggung jawab besar terhadap logistik pemilu yang akan diselenggarakan untuk pemilihan ke depannya. Iya, benar sekali. Jadi di hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat amat spesial. Beliau adalah Bapak Nur Anwar selaku Ketua KPU Kabupaten Madiun periode 2024-2029. Dan beliau ini juga membawahi Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Kak. Tapi ngomong-ngomong soal Bapak Nur Anwar ini ya, sebelum dia di KPU Kabupaten Madiun, dia juga menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun. Iya. Pada periode sebelumnya ya. Jadi kayak sama-sama penyelenggara gitu. Iya. Yang satu, yang dari pengawasan sekarang menjadi Pelaksana. Ya, betul sekali. Dan pastinya banyak cerita menarik pada episode kali ini untuk menemani teman pemilih di rumah dan mengobrol santai ya, Dia. Iya, betul sekali. Dan sebenarnya dari aku pribadi nih ya, Kak, ya, sebenarnya juga pengen tahu sih, gimana sih cara tim KPU Kabupaten Madiun itu memastikan agar logistik yang dimiliki saat pemilu itu bisa aman, tepat waktu, dan nggak salah sedikit pun. Karena bayangin deh, Kak, kalau misal kita mendistribusikan logistik, misal, 1 kotak suara, itu aja kalau salah atau telat itu apa yang akan Iya, terjadi? apalagi, di 206 desa dan belum, beribu-ribu TPS gitu ya.
Nah, sekarang tuh tema kali ini kira-kira lebih menarik. Apa itu Kak temanya? Logistik pemilu bukan sekedar kardus. Wah, menarik sekali. Bukan sekedar kardus itu yang perlu digarisbawahi ya. Kardus bukan sembarang kardus ya Nah, teman-teman. karena satu kardus itu sangat-sangat penting ya. Iya, iya. Nah, untuk sahabat pemilih yang sedang menonton BBK, baik lagi di warung, di rumah, rebahan, di kantor, terserah wes mau nonton di mana aja, siap-siap ya. Nah, setelah ini kita akan langsung mendatangkan Bapak Nur Anwarnya langsung ke sini, Oke, Kak. baik. Udah ya, kita langsung aja gitu ya. Nggak usah panjang kali lebar gitu. Nggak usah lama. Langsung aja kita kupas tuntas. Gimana sih logistik bekerja di balik layar demi suksesnya pemilu yang jujur, transparan, dan profesional. Nah, jadi untuk teman-teman semua, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Endi Pria Asoy tanpa formalin tapi kebanyakan micin di BBK Bincang-Bincang Kepemiluan Podcast KPU Kabupaten Madiun. Sore hari ini bersama rintik hujan. Mudah-mudahan nggak masuk ya karena di studio kami lagi hujan ini dan tanpa eh, mengurangi seriusan kita telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, tokoh di balik suksesnya pemilu kada KPU Kabupaten Madiun, Bapak Nur Anwar, Ketua KPU Kabupaten Madiun. Ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Endi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mas Endi sehat kan? Alhamdulillah, Bang Istri, Pak. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membicarakan atau membahas topik yang menurut saya luar biasa, yaitu logistik bukan sekedar kardus. Nah, itu temanya menarik ya, Pak. Jadi kalau orang-orang di luar sana taunya logistik itu kotak pemilu, bilik pemilu, ya, Alat atau pilkada coblos. alat coblos gitu ya. Tapi sebenarnya seberapa penting Pak logistik itu di pemilu atau pemilihan? Ya, terima kasih Pak Endi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menghadirkan kami sebagai narasumber dalam podcast KPU ini. Sebenarnya logistik itu kalau menurut kami logistik itu akan menjadi tolok ukur untuk eh, mengukur sejauh mana integritas dan kualitas pemilu itu dilaksanakan. Karena yang menjadi alat bukti dalam sengketa pemilu ataupun pelanggaran administrasi itu adalah logistik. Ya, dan logistik itu kan banyak Mas Endi ya, mulai dari bilik suara, kemudian eh, dan formulir-formulir di dalamnya. Gitu. Dan itu jelas nanti dia akan berbicara sendiri, ada kesalahan, ada kecurangan, ataupun ada maladministrasi. Ini adalah barang bukti. Makanya ini akan menjadi tolak ukur eh, integritas atau tidaknya pelaksanaan pemilu ataupun pilkada. Ya. Wah ini baru mulai ternyata berat banget ini. Beras. Iya, Iya. kalau bisa saya tangkap sebenarnya berarti logistik itu bukan cuma sekedar barangnya, Ya, tapi tanggung jawabnya ya. substansinya lebih kepada tanggung jawab, integritas penyelenggara pemilu. Karena ini akan menjadi barang bukti eh, kecurangan pemilu, pelanggaran administrasi, semua kan bisa dibaca dari kualitas dari hasil eh, pemilu itu melalui logistik itu, baik dengan formulir-formulir, plano, Hmm. C1, surat suara, gitu. Hmm. Ya, Berarti dari pelaksanaan logistik itu juga bisa dinilai atau diukur profesionalisme KPU dan jajarannya, Pak. iya benar sekali. Ya, terutama dalam hal koordinasi, Iya. ya kan. Jadi logistik itu memang harus menganut prinsip tepat waktu, tepat jenis, kemudian tepat kualitas, tepat sasaran,
gitu. Kalau tidak memenuhi prinsip ini berarti ada error, Nah, iya kan? Ada masalah, entah itu koordinasi. Karena semua itu bisa terjadi, bisa berjalan dengan baik dengan sistem koordinasi. Iya, oke, kita setback dulu sedikit nih, Pak. iya, iya, Mundur sedikit, iya. mungkin bisa diceritakan apa alur dari produksi logistik itu sebenarnya seperti apa? Supaya teman-teman yang Iya, yang iya, menyaksikan kita tahu iya, proses pengadaan atau perencanaannya seperti apa gitu, iya. mungkin bisa diceritakan. Jadi memang yang menjadi dasar perencanaan pengadaan logistik itu adalah daftar pemilih. Jadi makanya jadi pemilu itu landasan pertamanya adalah daftar pemilih. Itu yang menjadi acuan kita dalam menentukan jumlah logistik. Gitu. Jadi berapa jumlah pemilih itu yang akan menentukan kita dalam hal pengadaan logistik. Pertama, dalam hal pengadaan, biasanya kita itu dikonsolidasi oleh KPU RI. Karena yang punya standarisasi, mana-mana perusahaan percetakan yang eh, memiliki standarnya KPU itu biasanya kita dikonsolidasi oleh KPU. Jadi setelah itu kita lakukan pengawasan, dari perencanaan, pengadaan, pemesanan itu, Ya, terus kemudian kita lakukan pengawasan, pengecekan terhadap proses produksi. Setelah itu kita laksanakan distribusi dari tempat perusahaan percetakan ke KPU. KPU. Dan kita harus menyediakan ruang atau gudang logistik yang memenuhi standar. Tentunya yang eh, dengan mempertimbangkan cuaca, juga kemudian kelembapan, suhu udara, untuk menjaga kualitas logistik. Nah, setelah itu kita pastikan rencana, plotting, logistik, pembagian logistik sesuai dengan kebutuhan pemilih di masing-masing TPS. Setelah itu kita distribusikan ke tingkat kecamatan didistribusikan ke tingkat desa, dari desa didistribusikan ke tingkat TPS. Gitu. Panjang ternyata Pak ya, Mas. Panjang sekali, panjang sekali. Iya, dari mulai DP daftar pemilih ya, Daftar daftar pemilih, pemilih, pembentukan apa perencanaan, jumlah jumlah perencanaan, logistik, sampai ke TPS, sampai pokoknya ke TPS. prosesnya panjang, Prosesnya alurnya panjang panjang sekali. sekali. Ya, Iya, pada saat logistik pilkada kemarin, ya. ada tantangan apa yang mungkin bisa dibagikan dengan Kalau di Madiun ini nggak seberapa sih Mas, ya cuma beberapa titik itu yang mengalami kendala terkait dengan distribusi. Nah, geografi biasanya? geografis ya, selain geografis juga cuaca itu pas kemarin kan juga musim hujan gitu Iya, kan. Ya makanya itu kita mengantisipasi, kita bekerjasama dengan PT POS karena kita anggap moda transportasi yang paling bisa menjamin keamanan logistik kita adalah eh, operatornya dari kantor pos itu. ya berarti kantor POS gitu. Jadi memang harus diperhatikan betul moda transportasi, kemudian juga SDM, Hmm, sopir gitu. iya, Dan karena kita harus pastikan bahwa H-1 itu harus sampai di CPS. TPS. Berarti ini nggak cuman kerja satu dua orang, tapi sebuah Udah kerja bisa. tim yang benar-benar solid ya. Satu kerja tim, yang kedua ditopang oleh sistem. Kebetulan kita kan punya sistem yang namanya Silop. Oh, sistem Ya, logistik. jadi semuanya terorganisir, terintegrasi, Hmm. semua terkomunikasikan. Jadi istilahnya kalau kita sedang distribusi logistik itu kayak kirim lewat apa marketplace itu Mas. Iya, iya, iya. Bisa kita tracking. Ini sudah nyampe mana dari gudang logistik KPU Kabupaten Madiun, kemudian nyampe di kecamatan, dari kecamatan ke tingkat desa, dari tingkat desa ke tingkat TPS, siapa penerimanya. Sangat bisa di-tracking dan ini sangat membantu kita. Jadi memang tidak bisa ini harus kerja tim dan disitulah menguji soliditas kita, koordinasi kita dalam hal distribusi logistik. Hmm. Kalau satu saja miskomunikasi, ini pasti akan tidak baik hasilnya, gitu. Meleset istilahnya. Meleset, Soro Jawa ini meleset. Meleset. Ini menarik masalah logistik apa silok silok. Ya, silap. Jadi silok ini kan eh, sebuah aplikasi Ya, yang digunakan oleh KPU dan KPU pada umumnya aja iya, untuk mengorganisir
baik dari Mulai distribusi dari pengadaan. oh dari pengadaan ya, Pak? Dan Oke. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh tentang Siloknya? jadi Silok itu mulai dari perencanaan ya, Oh, jumlah perencanaan. yang kita butuhkan sesuai dengan DPT di Kabupaten Madiun itu berapa, kemudian kita rencanakan. Jadi semuanya terekod dalam Silok itu. Termasuk titik lokasi produksinya ya? Titik lokasi produksi sampai titik lokasi pengiriman distribusi, terus kemudian distribusi yang kedua ke tingkat kecamatan, distribusi berikutnya sampai ke tingkat TPS. Bahkan ketika kembali pun kita juga tetap bisa men-tracking lewat Silok itu. Ya, ya, berarti apa kayak di tadi yang Pak Anwar Iya, jelaskan di apa namanya? Logistik sistem tracking gitu. tracking. Jadi ada kendala apa di lapangan dalam hal distribusi ini berhentinya di mana, masalahnya apa, itu bisa kita tracking. Iya. Baik, sobat memilih, kita akan kembali lagi setelah eh, istirahat sebentar. Tetap di BPK Bincang-Bincang Pemilihan, jangan kemana-mana. Masih bersama saya, Andy Kriya Asai, tanpa formalin tapi kebanyakan micin. Kembali lagi di BPK Bincang-Bincang Kepemimpinan bersama saya Indi Pria Asoy, tanpa formalin tapi kebanyakan micin. Masih bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini Pak Anwar. Yap. Ini pertanyaan yang sebenarnya agak ini ya Pak, tapi penting juga. Iya, Pada saat tahapan itu, iya, tim logistik itu kan kerjaannya luar biasa. iya. Nah ini bagaimana cara Pak Anwar untuk gimana? Untuk memanage teman-teman supaya semangatnya, spiritnya, kemudian profesionalisme serta integritasnya tetap terjaga itu seperti apa? Gini, ya. Jadi memang kita juga harus mengukur beban kerja teman-teman. Artinya seperti misalkan proses plotting itu ya, Ya, itu kan dilakukan oleh teman-teman PPK dan PPS. Itu harus benar-benar kita perhatikan Pak Indi, ya, waktunya. Jadi kita buat shift. Jadi tidak harus apa? Jadi kita ukur satu hari dalam kita jadwalkan satu hmm, hari itu berapa kecamatan, ya. itu terkait dengan kapasitas ruangan, kemudian juga apa waktu Jumlah TPS. jumlah TPS gitu kan, juga harus kita perhatikan untuk menjaga stamina dan semangat teman-teman ini. Iya, Ya kan? itu soalnya sampai pagi. Iya, itu mulai pagi sampai Pagi dengan lagi ya. pagi lagi. Makanya harus benar-benar kita perhatikan itu waktu, terus kemudian juga efisiensi, terus penempatan apa logistik itu agar mudah diakses, kemudian dikembalikan lagi setelah melakukan proses plotting. Itu Iya. sampai di waktu distribusi. Dan selain itu juga kita harus patuh dan tertib pada sistem yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Saya pesankan pada teman-teman, selama kita itu mematuhi sistem dan mekanisme yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sudah jangan takut apapun yang dilakukan, kita punya dasar. Gitu. Makanya teman-teman tetap, alhamdulillah tetap tetap semangat. Iya. Karena ini nih, pada saat plotting terutama, Iya, masalah utamanya itu nih, laporan Pak kurang. iya. Jadi kurang, kalau nggak gitu ketukar gitu. Jadi sudah kita posisikan tempatnya, ya kan, dia sudah ngambil, ternyata di kecamatan lain. Ya, kalau enggak temennya yang lain yang ngambil. Teman kita yang ingat. Jadi Gitu. pada dasarnya sebenarnya logistiknya sebenarnya cukup gitu. Sudah cukup, logistik sudah cukup. Karena kan ada kontrol kan, mulai dari perencanaan, pengadaan, sampai distribusi itu kita kontrol terus. Jadi distribusi yang nyampe di Kabupaten Madiun ini yang tidak layak pakai, yang rusak itu berapa, kemudian kita minta ganti ke perusahaan yang melakukan Memproduksi. memproduksi itu. Gitu. Jadi bisa kita pastikan dengan sistem kontrol yang ada di aplikasi Silog ini, itu pasti cukup. Gitu. Cuma Iya, masalahnya ya itu orang banyak, Pak Indi. betul, betul. Iya, Iya, iya. iya. Baik, ini pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan insight ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Pak Ketua untuk teman-teman pemirsa BPK dimanapun berada. Iya. Pesan saya kepada sahabat-sahabat, dulur-dulur, eh, pemilu adalah implementasi dari nilai-nilai demokrasi sebagai topangan nilai-nilai demokrasi. Jadi satu kali keputusan kita itu akan menentukan untuk satu periode mendatang.
Entah itu dalam hal pemilihan legislatif ataupun pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, itu adalah keputusan kita. Karena orang-orang yang akan kita pilih itu nanti akan duduk di kursi legislatif dan eksekutif yang akan menentukan kebijakan. Dan kebijakan itu pasti akan berdampak kepada kita dalam hal kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya yang mengatur hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun kesadaran bahwa pemilu bukan sekedar pesta demokrasi, tapi juga keputusan secara kolektif untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Itu Pak Endi. Wah, luar biasa pesannya. Semoga teman-teman pemirsa PBK bisa menerima pesan yang disampaikan oleh Pak Anwar ini. Dan mungkin ini Pak, sebagai penutup, apa ya, kalau boleh saya ini, Iya, apa yang disampaikan dari hati, kata Jalaluddin Rumi ini, iya, iya, iya. pasti akan mencari jalan Iya. untuk sampai ke hati. Gitu. Kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Wih, mantap, Iya. luar biasa. Oke teman-teman, semoga apa yang tersampaikan pada hari ini tetap menjadi sebuah titipan pemikiran, dan apa yang belum tersampaikan semoga akan Allah sempurnakan. Amin. Baik, jika makna adalah cahaya, maka semoga yang terbit adalah kesadaran. Saya Endi, pria Asai tanpa formalin tapi kebanyakan micin. Pamit undur diri. Setelah ini ada Nadia dan Nani yang akan menutup podcast kita pada kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando Pak Edi, sehat dan semangat selalu. Wah, luar biasa ya Nat, obrolan seru kali ini bersama Pak Nur Anwar dan host kita. Ya, betul sekali, Kak. Ternyata logistik itu bukan soal kardus saja ya, Kak. Bukan Betul. soal kotak suara, kardus dan juga tinta aja. Tapi di sini justru ke bagian tanggung jawabnya, Betul sekali. profesionalismenya dan bagaimana kita dapat menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri. Setuju banget sih, karena kalau nggak ada logistik, persiapan logistik yang sangat-sangat siap, Ya. nggak akan ada pencoblosan yang lancar. Betul sekali, Kak. Dan di balik semua kerja keras banyak pihak yang sering nggak kelihatan di balik layar loh, Kak, ini, Kak. Betul. Apalagi soal petugas keamanan. Gimana coba kalau misal di dalam proses logistik ini tidak ada petugas keamanannya? Pasti chaos banget, kan? Sangat-sangat Nah, chaos. mereka semua bergerak bersama demi satu tujuan, yaitu memastikan suara rakyat tersampaikan dengan aman. Keren banget sih pembahasan kali ini ya. Jadi sekarang kalau kita lihat kotak suara atau kardus logistik di TPS, kita tahu di balik kardus ini ada makna yang sangat besar. Ada integritas, kerja keras, tanggung jawab ya Betul pastinya, sekali. dan harapan masa depan demokrasi yang lebih baik. Nah, buat kamu sahabat pemilih yang lagi pantengin BBK dimanapun kalian berada, semoga dari episode kali ini kalian semua bisa paham ya bahwasanya logistik pemilu itu bukan sekedar urusan teknis aja, tapi juga pondasi dari kejujuran dan kelancaran pesta demokrasi. Ya, betul sekali. Karena logistik yang baik mencerminkan penyelenggara yang profesional. Dan profesionalisme itu salah satu kunci agar masyarakat percaya akan hasil pemilu. Setuju banget, Kak. Jadi yuk sama-sama kita dukung kerja KPU Kabupaten Madiun dan seluruh penyelenggara pemilu di lapangan. Caranya gampang kok. Cukup dengan jadi pemilih yang sadar, cerdas, dan ikut menjaga kondusivitas lingkungan menjelang pemilu. Bener banget tuh teman-teman. Karena pemilu bukan cuma tanggung jawab KPU, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Nah, sayang sekali ya Nat, udah di ujung episode untuk BBK kali ini. Nggak kerasa banget ya, udah ngobrol seru tapi masih bermakna. Nggak boleh sedih, Kak, karena untuk sahabat-sahabat semuanya ikut
ikuti terus ya dan pantengin terus BBK ini, bincang-bincang kepemiluan, karena di setiap episodenya kita bakal ngulik sisi-sisi menarik dari dunia kepemiluan yang mungkin belum teman-teman ketahui. Ya, betul sekali. Dari serius sampai ringan, dari teknis dan inspiratif, semua ada di BBK. Betul sekali, Kak. Dan pastinya kami bakal terus hadir dengan semangat edukasi dan keceriaan khas yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Madiun. Terima kasih buat kalian semua yang udah mendengarkan episode BBK mulai dari awal sampai terakhir ini. Tetap semangat, tetap cerdas berdemokrasi, dan jangan lupa, Beda pilihan boleh. tapi tujuannya sama. Aku Nani. Dan aku Nadia. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk support kita dengan cara subscribe, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti semua sosial media yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Madiun. Supaya nggak ketinggalan info menarik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ya, Madiun. betul sekali. Sampai jumpa di episode BBK selanjutnya. Bincang-bincang Kepemiluan. kepemiluan. Dadah!